أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Bersyukur kita selalu kepadanya atas limpahan nikmat, rahmat, dan juga kesehatan yang hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala terus mengucurkannya kepada kita. Semoga Allah Azza wa Jal selalu mengistiqomahkan kita agar dimudahkan kaki dan jasadnya untuk beribadah dan meningkatkan ketakwaan guna mengharap wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi kita, guru kita, suri tauladan kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga salam ini sampai kepada beliau dan juga kepada istri-istri beliau beserta keturunannya, kepada sahabat-sahabat beliau yang mulia dan juga keturunannya, serta kepada kita umatnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya Bang Jafar. Kali ini saya akan sharing kepada teman-teman yang masih aktif di TNI maupun Polri. Saudaraku sekalian, ikhwatal iman, yang semoga antum selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Satu ketika saya diundang meruqyah oleh Letnan Kolonel aktif di Pusat Pendidikan Intelijen Daerah Bogor. Beliau menghubungi saya melalui WhatsApp untuk meminta bantuan agar ikhtiar meruqyah kakak beliau yang stroke separuh badan. Singkat cerita, terjadilah dialog di sana. Saya mengunjungi beliau, mendatangi rumah dinas beliau, dan saya tanyakan, apakah dahulu Bapak ketika belum menjadi perwira pernah dipasang susuk atau rajah di bagian tubuhnya? Beliau menjawab, benar Bang Jafar.
Dan jelas saja perbuatan ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Dan ini bagian dari kesyirikan yang teman-teman kita di luar sana, baik dari TNI, Polri, Kopassus, Angkatan Laut, Angkatan Udara, bahkan security sekalipun, banyak yang tidak mengetahui hukum ini. Mereka beranggapan perbuatan ini adalah hal yang biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat memurkai perbuatan ini. Ketahuilah, Allah berpesan di dalam kalamnya yang mulia, surah Al-Jin ayat 6, yang berbunyi, nanti di satu masa ada sekelompok laki-laki dewasa yang meminta pertolongan dan bantuan kepada bangsa jin, dan tidaklah bangsa jin itu memberikan kepada mereka bangsa manusia kemudaratan, kesalahan, dosa, serta kesesatan. Memang di awal syaitan mengiming-imingkan diberikan sesuatu yang menyenangkan bagi manusia, tapi ketahuilah, ada target akidah yang syaitan laknatullah alaih dari golongan jin ingin mengambilnya dari kita bangsa manusia. Islam tidak memperkenankan kita manusia berinteraksi dengan bangsa jin, meminta tolong dengan bangsa jin. Kalau ada keluhan sesuatu yang kita butuhkan dalam diri kita, langsung panjatkan kepada Allah, Rabb Al-Jabbar yang Maha Perkasa. Jangan jadikan syaitan sebagai media untuk memuluskan segala apa yang kita inginkan di dunia ini. Karena ketahuilah, jika kita meminta tolong, meminta bantuan kepada selain Allah, maka akan ada kehancuran yang sudah Allah persiapkan kepada orang-orang yang senantiasa tidak mengaitkan hatinya kepada Allah, Rabb, penguasa alam semesta ini. Singkat cerita, saya ruqyah Letnan Kolonel tersebut. Saya ajak dia untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa dahulu yang mungkin dia tidak mengetahuinya bahwasanya itu adalah perbuatan yang Allah murkai. Saya minta dia untuk betul-betul memohon kepada Allah agar Allah ridha kepadanya, dan dengan itu pula semoga Allah ampuni dosa-dosa yang dahulu dia tidak ketahui. Kemudian saya screening beliau, saya ruqyah. Tidak ada reaksi yang begitu signifikan yang terjadi dalam jasad beliau. Tapi saya meyakini bahwasanya stroke beliau adalah bagian dari campur tangan syaitan laknatullah alaih, sebagaimana yang
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita, inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di dalam peredaran darah anak Adam. Syaitan mampu memblokade aliran darah kita sehingga tidak bekerja sebagaimana jalannya peredaran darah tersebut. Syaitan mampu membuat darah tersebut tidak mengalir normal. Karena ketahuilah, ketika terjadi stroke atau tidak berfungsinya satu organ atau tidak bisa bergeraknya secara normal, kaki, tangan, bahkan mulut kita ketika berbicara tidak normal seperti mana orang biasanya berbicara. Dan syaitan punya andil atas hal tersebut. Sebagaimana yang tadi Nabi sabdakan kepada kita umatnya. Teman-temanku yang masih aktif di TNI maupun Polri atau di angkatan lainnya, ingat, sudah banyak contoh saudara-saudara kita yang memakai ilmu-ilmu yang seperti itu, penjagaan-penjagaan yang seperti itu, akhir hidupnya sangat memprihatinkan. Mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah atas apa-apa yang teman-teman inginkan, hal sekecil apapun itu. Teruslah dekati Allah. Jangan melampaui kapasitas kita sebagai manusia. Karena boleh jadi apa yang menurut teman-teman itu baik belum tentu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, bisa jadi sesuatu yang teman-teman anggap itu tidak baik, mungkin itulah yang terbaik menurut Allah kepada setiap hambanya. Sandarkanlah semuanya kepada Allah. Hidup dan mati kita serahkan semua kepada Allah. Hanya Allah lah tempat kita mengadu, berkeluh kesah, apapun itu masalah hidup kita. Mintalah tolong dan perlindungan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang masih ada pegangannya, yang masih terpasang susuknya, saya mengajak kepada teman-teman TNI maupun Polri, copotlah segera. Mumpung Anda masih hidup, mumpung Allah belum pisahkan ruh dari jasad Anda, copotlah segera. Demi Allah saya katakan, dunia adalah tempat meninggal. Dunia bukan tempat kita tinggal. Tidak ada ilmu kekebalan dalam Islam. Kalaulah itu ada, sudah selayaknya, sudah sepatutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan itu. Perhatikan ketika perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah pelipisnya, berdarah giginya. Itu menunjukkan Nabi yang mulia tidak memakai ilmu-ilmu kebal, ilmu-ilmu penjagaan.
Marilah kita mohon kepada Allah agar selalu dimudahkan dalam menjalani setiap apa-apa yang Allah perintahkan dan dijauhkan dari apa-apa yang Allah larang kepada kita. Mudah-mudahan sharing singkat ini bermanfaat, khususnya buat diri saya pribadi dan juga keluarga saya. Saya mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Senantiasa kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan selalu petunjuk jalan yang lurus, dimudahkan rezekinya, dan diterima amal ibadah kita semua. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.